Lalu ketika sudah kumpul itu sang anak-anak dengan orang tuanya di depan pintu surga, maka Allah itu berfirman kepada keluarga yang sudah kumpul semuanya ini. Lalu Allah berfirman kepada keluarga itu, udkhulul jannah antum wa abaukum. Ayo kalian masuk surga. Ayo kalian masuk surga. Ini orang tua yang kalian tunggu. Masuklah kalian bareng-bareng menuju kepada surga. Akhirnya sang anak memasuki surga bersama orang tuanya menuju kepada surga sebagaimana harapan mereka untuk dikumpulkan dengan keluarga bapak ibunya bersama-sama di dalam surga. Hadis ini, Bu, ngasih kepada kita tentang sebuah pemikiran beyond ke depan gitu. Bahwasanya pikiran orang tua itu bukan hanya pikiran kalau anak saya nanti sukses kerja di kantor yang bonafit, nanti kalau saya tua di backup finansialnya sama anak. Ini terlalu short term. Tapi pikiran kita sebagai orang tua, sebagai kaum yang beriman kepada akhir, pemikiran kita itu beyond, ke depannya itu jauh. Anak itu bukan hanya kumpul untuk kita di masa tua, Bu. Tapi anak itu yang kita pikirkan adalah anak itu akan menjadi tongkat estafet umur kita yang kedua dan pemberi syafaat dalam kehidupan kelak di akhirat. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para ibu-ibu dan para ummahat yang hadir pada kesempatan hari ini, yang semoga Allah senantiasa tebalkan kekuatannya di dalam menjalankan setiap tugas. Dan semoga ibu-ibu adalah partner terbaik untuk suaminya. Karena suami yang paling beruntung bukan suami yang mendapatkan istri yang cantik mempesona, tapi suami yang paling beruntung adalah ketika dia mendapati seorang istri membantunya, mendorongnya pada keluarga itu dan suaminya menuju kepada surga. Semoga ibu senantiasa tidak semoga ibu-ibu tidak pernah lelah menjadi salihah, karena sesungguhnya seorang anak akan sangat beruntung kalau dia mendapatkan seorang ibu yang salihah. Karena pemilik rahim yang taat akan melahirkan janin dan bayi-bayi yang taat kepada Allah. Dan itulah yang menjadi harapan kita, dan itulah yang menjadikan kita sebagai laki-laki, sebagai bapak, sebagai suami, sebagai anak laki-laki. Kita harus tahu prioritas kita adalah mendoakan ibu kita, mendoakan istri kita, mendoakan anak perempuan kita. Karena keberkahan satu peradaban dimulai dari keberkahan seorang wanita ketika menjalani tugasnya dalam kehidupan di dunia. Semoga ibu-ibu di Persatuan Muslimah di Patra semoga dikuatkan oleh Allah, semoga semakin istiqomah di dalam kehidupan, dan semoga mengerti bahwasanya kehidupan kita sejatinya tidak di sini, tapi kehidupan kita sejatinya di babak yang kedua, di babak yang Allah sediakan untuk mengganti setiap tugas yang telah kita selesaikan. Semoga kita bisa menyelesaikan tugas kita sebelum nanti kita pulang kepada Allah di dalam meraih ridho dan rahmatnya. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu bukan sesuatu yang gampang. Karena syukur itu, kalau boleh saya ibaratkan, syukur itu long term. Ya. Karena sesungguhnya setiap perkara yang apapun kita jumpai, maka kita harus berikan kesyukuran. Kalau sabar biasanya itu short term. Karena biasanya sabar kita berikan kalau kita sedang diuji. Tapi ketika ujian itu sudah selesai, disitulah kita harus memberikan kesyukuran. Dan kita harus yakin bahwasanya kemudahan hidup kita itu jauh lebih banyak daripada setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Syukur itu long term, adapun sabar itu short term. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Syukur itu tidak gampang. Sebagaimana orang awam memahami bahwasanya syukur itu lebih gampang daripada sabar. Enggak, syukur itu berat, sama beratnya dengan kesabaran kita kepada Allah. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita bersyukur. Semoga setiap kenikmatan, semoga setiap kelapangan yang saya rasakan, ibu-ibu rasakan dari kemudahan finansial, tidak menjadikan kita lupa bahwasanya semua kelapangan ini harus kita sikapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai bentuk cara kita berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan pada kehidupan. Supaya kenikmatan dan kelapangan itu tidak berubah menjadi glukosa yang menjadi diabetes pada kehidupan kita. Karena biasanya kalau nikmat itu tidak kita sikapi dengan kesyukuran yang harus kita berikan secara maksimal, kadang-kadang kenikmatan hidup itu ya kayak gula masuk ke dalam tubuh kita dan akhirnya naudzubillahi min dzalik menjadi penyakit diabetes.
Makanya syukur harus kita berikan setiap waktunya. Apapun yang telah kita makan tadi pagi, apapun yang telah kita minum hari ini, apapun kenikmatan yang kita rasakan sampai kita berkumpul di tempat ini, kita bersyukur ya Allah bahwasanya ini adalah bagian dari pertolongan-Mu. Semoga hari ini saya bertambah ilmunya, mampu mengeksekusi setiap ilmu yang saya dapatkan. Semoga saya mampu merespon setiap nasihat yang Engkau berikan pada kehidupan kami. Dan itulah sejatinya syukur kita kepada Allah. Dan syukur itu berat. Tidaklah seringan yang dipikirkan oleh kita selama ini. Makanya Rasulullah itu selalu berdoa setiap habis sholat. Bagaimana beliau berdoa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah yang benar kepadamu. Dan itu diucapkan Nabi setiap habis sholat. Di antara permohonannya meminta supaya diberikan kekuatan untuk bersyukur. Karena syukur itulah yang kita butuhkan pada setiap kualitas hari yang kita lewati. Siapapun yang mereka duduk sejenak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah memberikan kecukupan, Allah memberikan kelapangan, Allah memberikan ketenangan. Dan akhirnya pikirannya tidak tertuju terus-menerus dengan dunia. Pikirannya tidak hanya tertuju dengan finansial dan angka donasi dan angka rekening di rekeningnya. Dia akan berpikir lapang dan dia akan berpikir bagaimana semua nikmat ini menambah ketaatan dia kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah dalam setiap umur yang telah kita lewati dan setiap sisa kehidupan yang akan kita jalani. Syukurlah, karena bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita dilapangkan dan dibahagiakan oleh Allah. Kita tentunya akan membicarakan sebuah tema tentang masalah anak. Sebelum kita membicarakan tema ini, saya ingin memberikan kepada ibu dan kepada diri saya dua hal. Maka dua hal ini akan kita pahamkan sebelum nanti tema akan kita jelaskan bareng-bareng ya, bersama dengan ibu-ibu muslimah di Patra, Pertamina Cepu. Yang saya ingin sampaikan dua hal. Yang pertama, kita harus paham bahwasanya kehidupan kita ini banyak blind spot-nya. Ketika kita banyak sekali dari sisi kehidupan kita yang tidak kita ketahui. Dan sering kita melewati banyak blind spot itu akhirnya kita terperosok. Dan kita jatuh dalam kesalahan. Ada yang sampai terkubur, ada yang bisa bangkit kembali. Maka kita mengadakan kajian pagi ini, bicara tentang anakmu surgamu. Ini adalah sebuah pembicaraan dan dialog sharing. Bahwasanya blind spot pada kehidupan kita tidak ada obatnya, kecuali satu. Yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu, karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu akan menerangi kehidupan kita supaya tidak terperosok pada blind spot pada kehidupan kita. Setiap dari kita, semampu apapun, sesenior apapun diri kita, pasti ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Saya sendiri aja tidak bisa melihat kuping saya, kecuali di depan cermin. Kalau saya tidak ada cermin, saya nggak bisa melihat kuping saya tidak bisa melihat belakang saya. Karena menunjukkan bahwasanya kenapa Allah jadikan mata kita tidak bisa melihat kuping. Sebenarnya mananya sederhana. Supaya setiap orang itu paham, sepintar apapun kamu, melihat kuping aja tidak tahu. Dan itulah betapa pentingnya kita. Kenapa harus ngaji? Kita ngaji pada kesempatan hari Rabu ini bukan karena kita pengangguran. Kita ngaji, kita sharing pada kesempatan pagi ini ya karena kita tahu bahwasanya ada hal yang prioritas dalam hidup kita. Dan prioritas itu bukanlah ketika kita jalan ke mall, tapi yang prioritas dalam kehidupan kita adalah mendapatkan ilmu. Supaya setiap blind spot yang ada pada kehidupan kita, terutama ketika kita menjadi orang tua, itu kita akhirnya paham blind spot itu dan akhirnya kita tidak perlu terperosok di dalam kesalahan. Dan itulah pentingnya kita belajar, bukan karena kita pengangguran, tetapi karena kita tahu ilmu adalah cahaya bagi kehidupan kita. Supaya kenapa saya sampaikan ini? Supaya jangan sampai ada yang kumpul di sini pada kesempatan hari ini, ya karena ini merupakan sebuah tugas, ada absensinya, karena ibu ketua yang menyuruh. Jangan karena alasan itu, tapi memang betul-betul karena kita membutuhkan ilmu. Sebagaimana butuhnya kita kepada ilmu lebih besar daripada butuhnya kita kepada makan dan minum, kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus sikapi adalah sebelum kita membahas tema itu adalah mari kita
kosongkan hati kita dan kita betul-betul jadikan hati kita itu sebagaimana gelas yang kosong. Ini gelas, Ibu. Kalau gelas ini kosong, maka kalau saya memberikan jus buah, apapun bisa masuk kepada gelas ini. Jus mangga, jus sirsat itu bisa masuk ke gelas ini. Tapi dengan syarat, gelas ini kosong. Tapi kalau gelas ini sudah terisi, contohnya air putih ini, saya kasih jus mangga, mungkin sehat untuk vitamin tubuh saya. Tapi karena sudah terisi, maka jus mangga, jus jeruk tidak bisa masuk ke gelas saya. Sama, banyak orang yang mereka duduk di majelis ilmu, kadang-kadang hatinya sudah penuh. Mereka sudah penuh dengan apa yang sudah mereka dapatkan dari video, dari YouTube, dari sosial media. Dan akhirnya kalau mendapatkan sebuah nasihat, terkadang kita suka menolak nasihat itu. Walaupun nasihat itu datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena sudah terlalu penuh hati kita ketika duduk di majelis ilmu. Dan ini menurut saya kurang benar. Maka para ulama itu mengatakan setiap orang yang duduk di majelis ilmu, haruslah dia ketika duduk di taman ilmu, dia mengosongkan hatinya. Dia kosongkan sebagaimana gelas yang kosong. Supaya setiap nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya betul-betul bermanfaat pada kehidupan kita. Mampu kita eksekusi satu persatu setiap nasihat itu dan memberikan kebaikan untuk kita. Karena nasihat yang paling indah, bukan nasihat dari orang. Bukan nasihat yang datang dari peradaban manapun. Tapi nasihat yang paling indah adalah nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya tidak ada yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali satu. Kebaikan dan kemaslahatan hidup kita. Dan itu yang kita harus paham. Maaf ya Bu, nanti kalau kita belajar tentang arti parenting, kadang-kadang kita sudah mendapatkan ilmu parenting dari sana, dari sini, dari utara, dari selatan, dari timur dan barat. Maka sementara ini kalau kita nanti sudah berhadapan dengan Allah dan Rasul-Nya, kita letakkan dulu, kita kosongkan gelas hati kita dulu supaya kita bisa mudah menerima nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan 2 poin ini bukan hanya untuk seluruh kaum muslimah di Patra, tapi ini juga menjadi sebuah pegangan bagi saya. Sebagai orang tua juga di dalam konteks dialog yang akan kita selenggarakan pada kesempatan pagi ini. Kalau 2 perkara itu sudah kita sepakati, mari kita mulai kajian kita ya. Karena tadi ada ibu-ibu pakai pantun, saya juga mau pakai pantun. Jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli kopi. Menjadi orang tua tidak hanya sekedar tua, tapi sejatinya memberi arti. Ikan hiu bersama ikan pari. Yuk, mari kita mulai kajian kita. Anakmu surgamu, setelah 2 poin itu kita sepakati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tentunya paham bahwasanya ketika kita menjadi orang tua, bahwasanya orang tua itu adalah sesuatu anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang di dalam perjalanan hidupnya, mereka belum punya keluarga, mereka belum menikah, mereka belum dipertemukan jodoh. Kita mungkin punya ya, di antara circle kita ada orang, teman kita perempuan umur 40 tahun, belum dilamar siapapun dan belum menikah. Kita mengenal ada teman kita, sahabat kita umurnya 50 tahun tetapi juga belum mendapatkan jodohnya. Mungkin karena dia patah hati, akhirnya dia sulit untuk membuka hatinya untuk wanita lain. Maka yang kita harus pahami adalah ketika kita hari ini memiliki keluarga, Allah pertemukan kita dengan jodoh kita, maka kita harus paham bahwasanya jodoh yang Allah hadirkan dalam teras kehidupan kita itu merupakan sebuah karunia besar. Karena siapapun jodoh kita yang telah bersanding dengan kita pada kehidupan kita berkeluarga, sebenarnya namanya dia telah digoreskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu merupakan sebuah karunia besar. Ketika kita mendapati keluarga, tentunya kita juga mendapati konsekuensi bahwasanya ketika kita memiliki keluarga, kita tentunya memiliki anak. Ya, walaupun ada di antara saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan kesabaran dan keridhaan, belum mendapatkan keturunan. Walaupun pernikahan mereka sudah berjalan bertahun-tahun dan berpuluh tahun, dan tentunya pasti ada hikmah besar yang Allah berikan. Tapi ketika kita akhirnya paham bahwasanya kita dalam kehidupan keluarga itu adalah karunia, maka sesungguhnya karunia itu bertambah dari karunia besar menjadi karunia agung ketika kita memiliki anak. Karena sesungguhnya memiliki anak itu bukan perkara hanya sekedar melanjutkan keturunan kita supaya tidak putus generasi kita.
Tapi memang memiliki anak itu ada sebuah modal besar bagi kita untuk mendapatkan kelapangan pada kehidupan di dunia, dan mendapatkan anak itu merupakan perkara besar yang bisa membantu kita dalam urusan akhirat. Jadi memiliki anak bukan hanya sekedar biologis, bukan hanya sekedar genetika dan DNA, tapi memiliki anak itu urusan besar. Karena memiliki anak itu, Masya Allah, itu adalah perkara agung yang Allah hadirkan pada kehidupan manusia. Ibu-ibu bisa paham, ternyata para nabi, kalau kita perhatikan, setidaknya ada 2 nabi yang layak menjadi perenungan untuk kita. Ada 2 nabi yang mereka diberikan oleh Allah ujian. Begitu lama tidak mendapatkan keturunan. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim itu baru mendapatkan Ismail, kata Imam Ibnu Katsir, ketika berusia 99 tahun. Jadi pada saat 99 tahun baru mendapatkan Ismail. Tentunya umur yang sudah tidak lagi muda. Tapi sepanjang usianya Nabi Ibrahim, ketika beliau berdoa selama 99 tahun, beliau terus berdoa dan meminta supaya beliau diberikan keturunan. Kenapa? Padahal kita tahu para nabi itu qanaah, mereka itu apa adanya. Dikasih miskin nggak pernah protes, dikasih ujian tidak pernah protes. Tapi ketika mereka belum mendapatkan keturunan, mereka terus berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan. Sampai Nabi Ibrahim pun berdoa. 99 tahun barulah beliau mendapatkan Ismail. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Ibrahim ini? Ternyata memiliki anak itu merupakan perkara besar. Yang saya ingin sampaikan kepada diri kita, kita harus hadirkan kembali kesadaran kita. Anak yang hari ini mengisi rumah kita itu perkara besar. Karena ibu-ibu dikasih anak umurnya 24, 27, 30, 31. Tapi Nabi Ibrahim itu 99 tahun baru memiliki anak. Dan sepanjang itu tidak pernah berhenti berdoa supaya diberikan keturunan. Kenapa Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti meminta keturunan kepada Allah? Padahal para nabi tidak pernah protes atas sederhananya kehidupan dunia mereka. Tapi untuk urusan anak mereka terus meminta dan meminta belas kasih dari Allah supaya diberikan keturunan, karena memang memiliki anak itu hal besar. Bukan semata-mata melahirkan keturunan dan mewariskan DNA dan genetika dari kita, tapi sejatinya urusan besar. Itu pula yang kita dapati dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu diberikan keturunan oleh Allah setelah melewati masa 100 tahun. Berarti lebih tua daripada Nabi Ibrahim. Dan beliau tidak pernah kecewa untuk meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan. Maka salah satu doanya yang sangat indah, Nabi Zakaria itu pernah melihat Ibunda Maryam. Ada Ibunda Maryam di mihrabnya, ketika Ibunda Maryam itu sering menyendiri berduaan dengan Allah, di mihrabnya itu turun berbagai macam karomah, pertolongan untuk Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu mendapatkan buah-buahan langsung dari surga. Kalau musim panas, buah-buahnya itu musim dingin. Kalau musim dingin, mendapatkan buah musim panas. Yang itu tidak mungkin kalau dari manusia, itu hanya mungkin datang dari Allah. Maka ketika Nabi Zakaria melihat bagaimana seorang Maryam diistimewakan oleh Allah, maka pada saat itu dijadikan itu menjadi redaksi doanya Nabi Zakaria kepada Allah. Ya man yarzuku Maryam atamar fi ghairi awanihi farzukni dzurriatan fi ghairi awani. Doanya indah. Beliau berdoa, ya Allah, Engkaulah yang memberikan Maryam buah bukan pada musimnya. Musim panas kamu berikan buah musim dingin kamu berikan kepada Maryam buah musim panas. Kalaulah Engkau memberikan buah bukan pada musimnya kepada Maryam, maka berikanlah aku keturunan. Walaupun bukan pada masanya lagi aku punya keturunan. Karena umurnya sudah 100 tahun. Dan akhirnya Allah mendengar doa itu. Dan Allah kagum dengan doa itu. Maka Allah berikan kepada Maryam, kepada Zakaria itu keturunan ketika sudah sepuh dan sudah berusia lanjut. Lah, dari 2 kisah ini, kita mengambil sebuah insight, Ibu. Oh, ternyata pilih anak itu bukan sekedar punya anak. Tapi memang urusan besar. Loh, Nabi aja qanaah, tapi oleh urusan anak mereka itu terus minta sama Allah. Padahal mereka diberikan rumah yang kecil, ujiannya banyak, musuhnya banyak, mereka tidak pernah protes. Tapi ketika mereka belum mendapatkan anak, mereka itu terus meminta kepada Allah supaya mereka memiliki anak. Itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, ternyata urusan anak itu urusan besar. Dan kita harus sadar, karena maaf,
Kadang-kadang rutinitas kita ketemu dengan anak setiap waktu, atau maaf, kadang-kadang karena dulunya kita gampang dapat anak, akhirnya kita lupa bahwasanya anak itu karunia besar. Karena apa? Rutinitas yang sudah kita jalani, kehidupan autopilot yang kita lakukan dan kita lalui, menjadikan akhirnya kita lupa. Anakmu hari ini tuh karunia besar dari Allah. Karena apa? Karena selelah-lelahnya kita, sepenat-penatnya kita, seletih-letihnya kita ketika menghadapi dan membersamai anak, ada orang yang lebih letih lagi yang hari ini belum mendapatkan keturunan dan mereka masih berdoa kepada Allah setiap hari. Dan itu merupakan hal yang besar yang kita harus mengerti supaya kita sadar. Kadang-kadang nikmat itu terasa biasa kalau kita tidak memberi makna. Hujan itu biasa, Bu. Kalau kita sudah masuk ke bulan Agustus, di bulan-bulan ber, September, Oktober, November, Desember. Itu dulu, tahun-tahun yang lalu, kita merasa hujan itu biasa. Bahkan terkadang kita suka mencela kalau hujan datang ketika mobil baru dicuci. Tapi akhirnya, kapan itu hujan itu terasa nikmat? Kalau sudah beberapa bulan nggak turun hujan. Harusnya dari Agustus kita sudah turun hujan, tapi ternyata sampai September, Oktober, sudah mendekati November kita belum hujan. Akhirnya kita merindukan hujan. Itu yang menjadikan kita paham bahwasanya rutinitas itu kadang-kadang menghilangkan makna. Dan kita mau sekali, karena ini kita berada pada prolog dari apa yang kita bahas. Kita ingin sekali menghadirkan kembali kepada hati kita. Siapapun anakmu, anak saya ada 8. Ada Fatimah, ada Muhammad, ada Basam, ada Ja'far, ada Alena, ada Basim, ada Nova, ada Noman. Itu kita hadirkan kembali maknanya. Anak ini tuh karunia besar. Karena apa? Nabi Ibrahim aja 99 tahun baru punya anak. Zakaria itu melewati 100 tahun baru punya anak. Dan sesungguhnya semoga rasa itu hadir di hati kita supaya kita ketika melihat mereka bukan pandangannya beban. Tapi ketika kita melihat mereka itu adalah kitalah yang minta mereka diturunkan dari langit untuk membersamai kita. Dan kita harus ingat. Bukan anak yang minta dilahirkan, tapi kitalah yang minta secara rajin kepada Allah mengetuk pintu langit supaya kita diberikan anak oleh Allah. Lah, makna ini harus kita hadirkan dulu supaya kita mampu kembali memberikan arti nikmat besar yang Allah sudah berikan kepada kita. Banyak orang yang terkadang begini, Bu. Dia berkata, saya belum dapat mobil ini, saya belum dapat rumah itu, saya belum dapat rumah di komplek itu. Lalu merasa saya belum dapat rezeki. Padahal dia lupa, kamu dan anakmu aja sudah rezeki luar biasa. Kamu dan anakmu sehat itu sudah rezeki yang luar biasa. Tapi terkadang kita suka lupa. Rezeki itu hanya kita lihat dari perspektif yang sempit. Rekening yang bertambah, merek mobil yang tambah keren dan tambah mahal gitu, yang sering kita banggakan dan kita pamerkan gitu. Tapi kita lupa kesehatan kita, anak-anak kita yang sehat, anak-anak kita yang sudah belajar berdoa, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu sebenarnya sudah merupakan karunia rezeki yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan itu yang harus kita pahami sebagai sebuah perenungan. Karena sebelum kita memasuki tema, kita harus merenung dulu betapa berharganya anak kita di dalam teras kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita memahami betapa luar biasanya kenikmatan anak pada kehidupan, betapa besarnya kenikmatan anak pada kehidupan kita, maka kita harus paham bahwasanya anak itu sejatinya bukan hanya sekedar perhiasan. Anak itu sejatinya bukan hanya perhiasan dan bukan hanya sekedar melanjutkan. Tapi ada sisi yang kita harus paham bahwasanya anak itu Allah berikan kepada kita itu pasti punya hikmah. Salah satu hikmah terbesar adalah ketika Allah itu memberikan kepada kita anak, Allah itu sebenarnya sedang memberikan kepada kita sebuah pertolongan bahwasanya anak itu sebenarnya bisa membawa tongkat estafet kebaikan hidup kita ketika kita itu memiliki anak. Makanya akhirnya kita harus paham, anak itu Allah berikan kepada kita. Salah satu hikmah yang harus kita temukan itu apa? Oh, anak itu Allah berikan kepada kita supaya Allah itu ngasih tambahan tenaga untuk kita supaya kita bisa mendapatkan surganya Allah. Karena banyak di antara kita itu tidak paham bahwasanya memiliki anak itu hikmahnya apa. Padahal dalam setiap peristiwa, dalam lintas episode kehidupan manusia, tidak ada lintas episode kehidupan manusia
kecuali pasti ada hikmah. Dan hikmahnya harus kita temukan. Dan hikmah itu apa? Hikmah itu salah satunya adalah ketika kita menjumpai dan ketika kita mendapati anak itu adalah tongkat estafet umur kita yang kedua. Dan anak itu Allah hadirkan untuk kita sejatinya supaya kita punya tambahan energi menuju kepada Allah dengan kehadiran anak yang Allah berikan kepada kita menjadi sebuah karunia. Jadi inilah pola yang menjadikan kita harus paham. Hikmahnya anak dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita adalah sejatinya anak itu adalah menjadi estafet kita untuk menuju kepada surga. Makanya ada sebuah riwayat, ada sebuah hadis yang datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang datang dari Rasulullah dalam riwayat Muslim membuat kita merenung. Dan ini menjadi salah satu alasan kami dulu. Kenapa saya ingin punya banyak anak? Karena hadis ini. Ya. Jadi hadis ini tuh sangat mempengaruhi cara saya berpikir ketika melihat anak. Ada sebuah hadis dalam riwayat Muslim. Kalau ibu-ibu nanti membaca Sahih Muslim, ibu akan dapati hadis ini. Yaitu adalah sebuah hadis ketika Rasulullah itu menerangkan kelak dalam pengadilan Allah. Kelak dalam pengadilan Allah. Maka nanti di dalam pengadilan Allah ada orang tua dan anak. Ada orang tua dan anak yang mereka dihisap oleh Allah. Setelah mereka dihisap oleh Allah, ternyata sang anak itu lebih solih daripada orang tuanya. Sang anak-anak ini lebih solih daripada orang tuanya. Lebih taat, lebih ridho, lebih banyak taubat, lebih banyak istighfar daripada orang tuanya. Karena anak-anak ini dalam kondisi yang taat kepada Allah, kebaikannya banyak, berlimpah, dosanya tidak mengalahkan kebaikannya, akhirnya dihisap oleh Allah dengan hisap yang ringan. Dia berjalan, mendapatkan kitab pembagian amalnya, melewati sirat, dan dijaga ketika melewati sirat sampai akhirnya melewati sirat menjadi ujian terakhirnya sampai mereka sudah di depan pintu surga. Ketika mereka di depan pintu surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi wasallam. Maka pada saat mereka sudah di depan pintu surga, maka mereka berhenti di depan pintu surga. Yang jumlah pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu ridho, ada pintu tobat, pintu aiman, pintu memaafkan, dan pintu sedekah. Ada 8 pintunya. Maka anak-anak ini itu berhenti di depan pintu surga. Ketika anak-anak ini berhenti di depan pintu surga, Allah menyampaikan kepada anak-anak itu yang sudah berhenti di depan pintu surga, karena mereka harusnya masuk surga. Allah mengatakan, udkhulul jannah. Masuklah kalian ke dalam surga. Tapi anak-anak itu sadar, dia belum menjumpai orang tuanya, menyusul mereka di tempat itu. Dan mereka sadar, orang tuanya belum ada di surga. Maka anak-anak itu lalu menjawab. Apa yang Allah sampaikan kepada mereka, anak-anak itu menjawab. Apa jawabannya? Anak-anak itu berkata, "Lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna." Ya Allah, saya tidak bisa masuk surga, ya Allah, sampai kami berjumpa dulu dengan orang tua kami. Allah menyampaikan kembali, udkhulul jannah. Masuklah kalian ke dalam surga. Masuklah kalian ke dalam surga. Lalu anak-anak itu kembali berkata, lan nadkhulal jannah hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Kami tidak bisa masuk surga, ya Allah, sebelum kami berjumpa dengan orang tua kami dulu. Maka yang ketiga kalinya Allah berkata kepada anak-anak itu, mali arahum, kenapa orang tuamu? Orang tuamu itu masih di belakang untuk mempertanggungjawabkan atas dosa dan atas amal perbuatan mereka. Kamu sekarang masuk surga. Udah, orang tuamu masih mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Maka ketika anak-anak itu tetap mereka itu di depan pintu surga, maka pada saat itulah ada panggilan yang ketiga. Allah menyampaikan gitu. Aku berikan kalian izin untuk memberi syafaat. Syafaat itu pertolongan, Ibu. Untuk menggenapkan yang kurang. Itu namanya syafaat. Aku kasih izin kepada kalian untuk memberi syafaat. Siapa orang yang kalian berikan syafaat itu? Maka pada saat itulah, Masya Allah, pada saat itulah anak-anak itu langsung gembira dan berkata, kalau kami diberikan izin memberi syafaat, ya Allah, kami berikan syafaat kami secara khusus dan untuk istimewa kepada orang tua kami yang masih dihisap. Akhirnya orang tuanya yang masih menghadapi pengadilan, ketika mendapatkan syafaat, maka dia mendapatkan sebuah privilege. Yang kurang ditambahi, yang ganjil digenapkan oleh Allah dengan syafaat dari anak-anak itu. Akhirnya orang tuanya melewati sirat, menyusul anak-anak mereka di depan pintu surga. Lalu ketika sudah kumpul itu sang anak-anak
dengan orang tuanya di depan pintu surga, maka Allah itu berfirman kepada keluarga yang sudah kumpul semuanya ini. Lalu Allah berfirman kepada keluarga itu, udkhulul jannah antum wa abaukum. Ayo kalian masuk surga. Ayo kalian masuk surga. Ini orang tua yang kalian tunggu. Masuklah kalian bareng-bareng menuju kepada surga. Akhirnya sang anak memasuki surga bersama orang tuanya menuju kepada surga sebagaimana harapan mereka untuk dikumpulkan dengan keluarga bapak ibunya bersama-sama di dalam surga. Hadis ini, Bu, ngasih kepada kita tentang sebuah pemikiran beyond ke depan gitu. Bahwasanya pikiran orang tua itu bukan hanya pikiran kalau anak saya nanti sukses kerja di kantor yang bonafit, nanti kalau saya tua di backup finansialnya sama anak. Ini terlalu short term. Tapi pikiran kita sebagai orang tua, sebagai kaum yang beriman kepada akhir, pemikiran kita itu beyond, ke depannya itu jauh. Anak itu bukan hanya kumpul untuk kita di masa tua, Bu. Tapi anak itu yang kita pikirkan adalah anak itu akan menjadi tongkat estafet umur kita yang kedua dan pemberi syafaat dalam kehidupan kelak di akhirat. Makanya itulah merupakan salah satu hal yang harus selalu kita hadirkan. Goals kita menjadi orang tua itu bukan menjadikan anak selesai S1 dan S2. Tok. Tapi goals kita menjadi orang tua itu harus benar dulu. Jangan sampai kita ini ketika punya anak, goals kita itu tidak sama dengan ilmu yang Allah ajarkan untuk kita, kan sedih, ironis kita. Punya anak mintanya sama Allah, tapi goals kita nggak sama dengan apa yang Allah kehendaki. Itu nggak relevan itu. Yang relevan itu adalah goals kita itu harus sama dengan pemberi karunia anak kepada kita. Apa itu? Dari hadis riwayat Muslim yang tadi kita sampaikan, disinilah kita paham goals kita itu adalah anak itu tongkat estafet umur kita yang kedua di dalam melanjutkan amal soleh kita, dan anak itu pemberi syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Itu yang menjadi harapan kita. Ini goals ini nggak egois, Ustaz. Nggak egois lah. Karena memang begitulah sejatinya kita bekerja untuk Allah dalam kehidupan kita. Sehingga anak itu, apapun profesinya nanti, dia jadi dokter, dia jadi arsitek, dia jadi psikolog, tetap latar belakang dia itu tahu, kalau saya anak itu goalsnya saya, sama, bisa memberi syafaat untuk orang tua saya. Kalau goalsnya antara ibu dengan anak sudah sinkron, sudah sepakat, gini, di satu titik, sama, enak. Akhirnya apa? Jadi dokter, tapi dokter yang tahu bagaimana menjalani kehidupan. Jadi arsitek yang tahu. Jadi pemimpin yang tahu. Jadi menteri yang tahu tentang bagaimana tugasnya ketika dia memiliki satu keluarga. Dan ini yang harus kita luruskan, Ibu. Ya, karena maaf sekali, banyak sekali orang tua yang goalsnya itu terlalu rendah. Pokoknya anak saya harus selesai S3. Boleh, itu enggak salah. Tapi itu goals untuk kehidupan duniawi semata. Dan goalsnya kita itu ya, kita ini kaum yang beriman sama hari akhir. Goalsnya itu apa sih? Ya selama ini goalsnya kita itu semua anak kita itu ya nanti bisa memberi syafaat atau kita yang memberi syafaat untuk anak-anak kita. Kalau anak bisa memberi syafaat untuk orang tuanya, orang tua pun bisa memberi syafaat untuk anaknya. Dan itu yang harus kita pikirkan. Tapi maaf ya Bu, kalau kita sudah membicarakan materi ini, goals kita sudah berbeda. Goalsnya saya supaya anak itu pintar di masalah mata kuliahnya saja. Ya kita nanti sulit untuk membicarakan materi ini lebih lanjut. Kenapa? Kalau kita goalsnya sudah masalah duniawi, ya kita akan membiarkan anak kita tidur sampai subuh kelewatan. Kita lebih tenang anak kita ketinggalan sholat, tapi kita sangat gelisah dan kecewa kalau anak kita terlambat sekolah. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena goalsnya sudah beda. Ya. Jadi kan ada orang tua yang kadang-kadang anaknya bangun 5:30, orang tuanya tetap biasa aja. Padahal itu sudah terlambat 1 jam. Sekarang subuh itu 4:17. Kalau dia anaknya 5:30 itu kan sudah terlambat hampir 1 jam. 1 jam 15 menit terlambatnya. Sholat subuh padahal pendek waktunya. Tapi orang tuanya sudah biasa aja. Kenapa? Ya karena goalsnya tidak menuju kepada pemberi syafaat kelak di akhirat. Maka kita samakan dulu bahwasanya para ulama. Rasulullah itu menyampaikan kepada kita, punya anak itu bukan hanya sekedar melanjutkan estafet kehidupan kita, bukan hanya sekedar perhiasan, bukan hanya sekedar urusan DNA genetika kita gitu. Tapi urusannya adalah estafet
umur yang kedua bagi kita dan pemberi syafaat kelak di akhirat. Dan itulah salah satu insight, point of view yang kita dapatkan. Kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria terus merengek kepada Allah diberikan anak? Ya karena tahu dari insight ini. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim tidak pernah minta kepada Allah supaya diberikan istana? Karena beliau tahu istana itu pasti ditinggalkan. Kenapa Nabi Zakaria tidak pernah merengek untuk mendapatkan buah-buahan yang diinginkan yang didapatkan oleh Ibunda Maryam? Karena Nabi Zakaria tahu bahwasanya itu hanyalah urusan duniawi. Tapi seorang Ibrahim dan seorang Zakaria merengek minta sama Allah, minta kepada Allah supaya diberikan oleh Allah anak, sampai ngerengek kepada Allah. Dalam tanda kutip, betul-betul mengemis kepada Rabb-nya mereka berdua sebagai seorang Nabi dan Rasul, ya karena mereka tahu ini urusannya akhirat dan urusan kebaikan besar. Sampai mereka rela merengek kepada Allah, meminta keturunan kepada Allah. Dan goals ini yang kita harus miliki dulu. Jadi menjadi orang tua itu harus menetapkan goals-nya apa sih? Kita ini punya anak. Kalau kita goals-nya sudah benar, karena kita memintanya sama Allah, yang ngasih anak itu adalah Allah. Lalu goals kita padu padankan dengan goals-nya Allah. Enak kita. Akhirnya apa? Anak kita bawa ke masjid, anak kita bawa ke tempat orang solih, anak kita bawa ke tempat wali-walinya Allah. Anak kita ingatkan untuk tidak pernah terlambat dari masjid dan panggilan-panggilan adzan. Kenapa? Goals-nya sama. Dan anak juga tahu. Anak harus dikasih tahu, nak, kamu jadi anakku. Bukan kita kumpul di dunia, nak. Bukan kita kumpul di Cepu, bukan kita kumpul di Surabaya, tapi kumpulnya nanti di akhirat. Karena kumpul di dunia itu sebentar. Tapi kumpul di akhirat itu tidak ada endingnya. Dan itu harus kita edukasi anak kita. Anak itu pemberi syafaat untuk kita. Sebagaimana kita, kenapa harus baik? Karena kita memberi syafaat untuk anak kita. Ya, ini yang kita harus pahami goals-nya. Di sisi yang lainnya, kita juga harus paham bahwasanya dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki anak pada kehidupan kita, maka sesungguhnya ketika kita punya anak, kita juga harus waspada juga. Anak itu di sisi yang lainnya itu bisa menyebabkan kita masuk neraka kalau kita tidak berhati-hati. Ya, karena apa? Karena bisa jadi anak pun bisa memberatkan orang tuanya menuju surga. Karena sebagaimana sebaliknya, berapa banyak anak yang membatalkan orang tuanya dari surga. Dan ini merupakan hal yang melahirkan kewaspadaan dari kita. Emang anak bisa membatalkan perjalanan orang tuanya ke surga, Ustaz? Oh iya, bisa. Mana dalilnya bahwasanya anak itu bisa membatalkan perjalanan manusia menuju kepada surganya Allah? Loh, dalilnya banyak. Salah satunya adalah ketika kita membaca di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Berapa banyak pula yang saling mencintai, saling mengasihi dalam bentuk kasih sayang dan dalam bentuk keluarga. Mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai pada kehidupan di dunia yang sebentar. Mereka memberikan curahan kasih sayang yang maksimal kepada keluarganya. Tetapi kelak pada waktu di pengadilan Allah, kata Allah, mereka jadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang mereka betul-betul bertakwa. Sehingga ketika mereka betul-betul bertakwa, akhirnya apa? Ketika mereka betul-betul bertakwa, mereka selamat. Tapi kalau tidak bertakwa, maka setiap kasih sayang, cinta kasih keluarga, itu bisa menyebabkan pertengkaran hebat dan menjadi permusuhan. Ibnu Katsir, ketika beliau memberikan tafsir, memberikan interpretasi surat Az-Zukhruf 67, Imam Ibnu Katsir itu berkata dalam sebuah penjelasan yang bagus sekali menyentuh hati kita. Berapa banyak suami istri ketika mereka saling cinta di dunia, tapi tidak saling menasihati tentang hari akhirat, suami istri nanti bermusuhan. Istri akan menggugat suaminya ketika dia disidang. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu melakukan maksiat? Kenapa kamu dosa? Kenapa kamu terlambat sholat? Kenapa kamu tidak menutup aurat? Maka pada saat itu sang istri akan menjawab di hadapan Allah, ya Allah, saya melakukan kemaksiatan itu karena suami saya mendiamkan saya dan tidak ngasih tahu apa yang saya harus lakukan. Dan berapa banyak suami yang nanti juga menggugat istrinya. Ya Allah, saya mendatangkan harta haram itu istri saya tahu, tapi dia diam dan tetap menerima harta saya.
Itu semuanya bisa terjadi. Sebagaimana anak-anak pun yang akhirnya menggugat kepada Allah. Kenapa kamu berzina? Anak itu menjawab, karena orang tua saya nggak ngasih saya pendidikan tentang perzinahan, itu dosa besar. Anak saya ngasih saya akses untuk melakukan perzinahan. Orang tua saya membiarkan saya sampai saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, ya Allah, ketika saya berjalan menuju kepadamu. Dan akhirnya, berapa banyak orang tua yang asalnya baik menuju kepada surga, tapi anaknya dilalaikan dari ketaatan kepada Allah karena orang tuanya keluh memberikan petunjuk kepada sang anak, lalu anak itu dibiarkan, diumbiakno kata orang Jawa, dibiarkan dia, maka anak itu melakukan banyak maksiat, maka perjalanan orang tuanya ke surga ditahan sama Allah. Disebabkan kelalaian mereka untuk mendidik anak mereka untuk taat dan terhindar dan terselamatkan dari neraka. Dan akhirnya bisa menyeret orang tuanya menuju kepada surga. Karena kita harus paham, keluarga kita itu bisa menjadi saksi kita nanti di pengadilan Allah. Kan Rasulullah pernah mengatakan begini, ibu-ibu pasti tahu, kalau ada orang meninggal dunia, biasanya nanti kita setelah meninggal dunia, ketika disolatkan, nanti biasanya ada seorang ustadz atau Pak Kiai yang suka ngomong gini, gimana kalian saksikan jenazah ini? Baik. Ya. Kenapa kesaksian orang yang hidup kepada yang orang mati itu bisa perlu dibutuhkan oleh seorang mayit? Karena Rasulullah mengatakan antum syuhadaullahi fil ardi. Rasulullah itu mengatakan kesaksian orang yang hidup kepada orang yang mati itu adalah kesaksian Allah juga. Kenapa? Kesaksian orang yang hidup itu merupakan kesaksian Allah. Ini hadis sahih dari Bukhari atau Muslim. Maka dari situ kita akhirnya memberikan sebuah penjelasan dan penjabaran. Berarti kalaulah orang muslim dengan muslim yang lainnya bisa saling memberi saksi tentang apa yang diperbuat di dalam hidupnya orang ini, apakah orang ini baik atau jahat, maka keluarga itu lebih prioritas bisa memberikan kesaksian. Karena yang akan memberikan kesaksian ke dalam kehidupan kita, kalau masing-masing nanti kita berdiri dalam pengadilan Allah, yang memberikan kesaksian itu adalah Allah menjadi saksimu, malaikat menjadi saksimu, terus anggota anggota tubuhmu menjadi saksimu. Yang keempat, yaitu tanah yang kamu injak menjadi saksimu, dan keluarga kita itu jadi saksi. Karena saksi itu nanti didatangkan oleh Allah. Maka berapa banyak orang tua lalu akhirnya berat hisabnya disebabkan kesaksian anak-anaknya. Bapak saya nggak pernah ngasih tahu tentang ini, ya Allah. Bapak saya tidak pernah tahu ngasih ini. Ibu saya nggak pernah ngasih tahu tentang ini. Dan akhirnya kesaksian-kesaksian itu memberatkan. Karena pengadilan Allah itu tidak sesederhana yang kita pikirkan, Ibu. Kalau kita ngelihat ke pengadilan di dunia, ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Itu baru dalam konteks kehidupan pengadilan di dunia. Apalagi dalam pengadilan Allah. Yang Allah sudah sampaikan sifat dari pengadilan Allah itu apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah itu menyampaikan pengadilan Allah itu tidak ada yang luput, perkara kecil atau perkara yang besar, kecuali semuanya diperlihatkan oleh Allah dan semuanya didatangkan oleh Allah. Maka disinilah kita akhirnya memahami betul pada kehidupan kita bahwasanya di dalam kehidupan kita itu kita harus mengerti. Inilah yang menjadikan kita harus mendapati bahwasanya anak di satu sisi adalah penyebab syafaat kita di akhirat. Dan itu goals kita. Dari puncak keberhasilan kita jadi manusia dan orang tua itu kapan? Kalau anak itu bisa memberi syafaat untuk kita. Di sisi yang lainnya kita juga harus paham, hati-hati. Kalau kita tidak betul-betul perhatikan nikmat itu, apa yang terjadi? Berapa banyak anak yang membatalkan orang tuanya dari surga. Ini yang kita harus hadirkan dulu di dalam mindset kita ketika menjadi orang tua. Ya, supaya mindset kita menjadi orang tua tidak terseret dengan mindsetnya orang yang tidak beriman sama Allah dan hari akhir. Maaf ya Bu ya. Kadang-kadang saya itu bingung melihat diri saya misalkan. Kita itu minta anak sama Allah, tapi referensi parentingnya dari orang yang tidak beriman sama Allah. Itu kan tidak ketemu. Tidak ketemu. Gitu. Itu naif sekali kita. Minta anaknya sama Allah,
giliran ngajarin dan memiliki konsep parentingnya dari kaum yang tidak beriman sama Allah. Kita ngambil dari orang yang tidak pernah sholat, kita ngambil dari orang yang tidak bersyahadat. Nggak bisa lah. Mintanya sama Allah, referensinya harus datang dari orang-orang yang beriman sama Allah. Dan inilah referensi yang saya dapatkan di kitab para ulama. Anak itu membawa dua sisi mata uang, Bu. Di sebelah kanannya membawa kita kepada kebahagiaan akhirat, tapi di sisi yang lainnya kalau kita tidak waspada menjadi orang tua, anak itu bisa melambatkan dan menggagalkan perjalanan kita ke surga. Maka inilah yang menjadikan kita memahami tentang pentingnya bagi kita untuk membahas tentang masalah kehidupan anak ketika kita memahami ini. Nah, setelah kita memahami bahwasanya kehidupan kita dengan anak itu ada dua sisi yang tadi dijelaskan Rasulullah, sisi surga dan sisi neraka. Sisi surga menjadi goals kita, sisi neraka menjadi titik kewaspadaan kita dan membangun kesadaran kita. Karena goals neraka itu apa? Tentang neraka itu untuk membangkitkan kesadaran kita dan supaya menghidupkan alarm kewaspadaan kita supaya kita tidak lalai ketika menjadi orang tua. Maka tentunya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena memang untuk mendapatkan anak yang menjadi penyebab surga kita itu tidak segampang yang kita bayangkan. Tidak segampang yang kita pikirkan. Karena memang ada banyak hal yang harus dilakukan ketika kita ingin memiliki anak yang betul-betul sesuai harapan akhirat yang kita miliki. Tapi di antara hal yang kita harus paham itu adalah ada beberapa poin penting yang disampaikan ulama ketika menasihati saya, menasihati ibu-ibu. Apa poin yang pertama yang harus kita pahamkan ketika kita mendapati anak-anak kita, bahwasanya Allah memberikan kepada kita? Apa yang harus kita pahami untuk merealisasikan dan mengeksekusi harapan kita dan goals kita, anak itu menjadi sebab syafaat kita ke surga? Yang pertama yang kita harus paham, para ulama memberikan sebuah narasi. Yang pertama itu. Ya. Narasi yang pertama, poin yang pertama itu apa? Karena mensolihkan anak itu kewajiban. Bukan hanya sekedar keutamaan, bukan hanya sekedar anjuran. Ini yang pertama. Jadi poin-poinnya banyak sekali, Bu. Saya tidak yakin hari ini bisa selesai gitu. Dan saya tidak terlalu terburu-buru menyampaikan semua poinnya itu. Karena apa? Ya belajar itu dinikmati prosesnya sedikit demi sedikit dan tidak langsung terlalu instan dengan yang banyak. Karena yang banyak langsung hilangnya juga banyak. Poin yang pertama yang disampaikan di antara banyak poin yang harus dimengerti kalau kita membicarakan anak kita adalah surga kita adalah yang pertama. Karena mensolihkan anak itu kewajiban. Bukan hanya sekedar keutamaan dan anjuran. Banyak perspektif, mindset, ataupun banyak narasi orang tua hari ini bahwasanya mensolihkan anak itu tidak wajib. Lalu kita suka mencari justifikasi, lah enggak wajib kok. Ya kalau ada anak yang solih ya alhamdulillah, kalau enggak mau diapain lagi. Enggak begitu. Memiliki anak itu merupakan anugerah dan kewajiban kita mensolihkan anak kita itu kewajiban. Dan kewajiban mensolihkan anak itu lebih dari kewajiban kita memberikan sandang, papan, dan pangan. Kewajiban primernya itu mensolihkan anak. Dan itu diletakkan di atas pundak orang tuanya. Kenapa? Anak datang membawa fitrah kesucian. Semuanya itu fitrahnya kesucian, Bu. Fitrahnya dia beriman, fitrahnya dia taat, fitrahnya dia baik. Itu fitrah setiap anak. Mana dalilnya, Ustaz? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu suci dia. Suci itu artinya apa? Ya dia tahu Allah. Dia pernah menyaksikan dan mempersaksikan di dalam janin ibunya. Dia mengatakan, alastu birabbikum? Qalu bala. Apakah saya Rabbmu? Betul ya Allah, engkau adalah Rabbmu. Anak itu suci. Dia suci dia. Makanya anak-anak itu ketika kecil apapun yang mereka lakukan itu membuat kita senang. Mau nangis kita tetap senang gitu. Mau dia lari-lari pun membuat kita senang. Kenapa? Karena dia masih suci dalam ketaatan, dalam bingkai kebersihan hidup itu bersih.
Maka Allah itu tidak muluk-muluk mintanya. Sebagaimana anak aku kirimkan dalam kondisi suci, ilustrasinya, maka sebagaimana itu pula kamu harus kembalikan anak itu dalam kondisi suci ketika nanti dia hidup dan ketika nanti balik kepadaku. Maka itu dalil bahwasanya mensolihkan anak itu kewajiban. Bukan hanya sekedar anjuran, bukan hanya sekedar keutamaan. Kenapa harus kita solihkan anak kita, Ustaz? Ya, ini harus kita jawab dulu supaya kita nanti paham. Kewajiban kita, mau kamu ustadz, mau kamu menteri, mau kamu presiden, mau kamu pemimpin partai sekalipun, mau kamu direksi di sebuah perusahaan besar Pertamina dan BUMN, semua benang merahnya setiap orang tua itu sama. Apa? Mensolihkan anak. Kenapa mensolihkan anak itu menjadi sebuah kewajiban? Satu, kata para ulama, satu, karena anak itu diberikan oleh Allah dalam kondisi fitrah. Dan kewajiban kita mengembalikan anak itu fitrah. Dia harus taat sama Allah. Kenapa? Karena ketika mereka lahir itu fitrahnya sudah taat sama Allah. Makanya kata Rasulullah, setiap anak itu dalam kondisi fitrah, orang tuanya yang menjadikan majusi, orang tuanya yang menjadikan dia Nasara, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, itu orang tuanya. Artinya, kalau menyimpang, ya orang tuanya. Kalau anak itu tidak ada kesalahan. Makanya maaf ya Bu, kenapa dalam tata hukum pidana, ancaman hukuman kepada anak itu dibedakan dengan orang dewasa? Kenapa? Anak itu memang belum sempurna dalam hal, tapi dia itu fitrahnya memang baik. Makanya kenapa kita harus mensolihkan anak? Alasan yang pertama, karena bicara tentang surga itu kan bicara tentang kesolihan anak. Yang pertama, karena anak itu yang memberikan Allah secara fitrah, maka kewajiban kita mengembalikan fitrahnya anak. Dia harus tahu Allah, dia harus tahu tentang Rasulnya, dia harus tahu tentang agama. Karena apa? Mereka sudah dibekali oleh Allah ketika di dalam perut ibunya. Ketika Allah memberikan pertanyaan, bukankah saya Rabbmu, bukankah saya Tuhanmu, wahai janin? Maka janin-janin itu akan berkata, iya ya Allah, engkau adalah Rabbku. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mensolihkan anak? Poin yang pertama, dalam sebuah upaya kita membangun konsep anakmu surgamu. Yang kedua, karena anak yang solih itu merupakan anak yang ketika mendoakan orang tuanya itu nyampe doanya. Karena tidak setiap anak itu ketika mendoakan orang tuanya itu nyampe kepada orang tua. Masa Ustaz? Iya. Ustaz bisa ngomong gitu dari mana? Dari satu riwayat, hadis yang terkenal. Yang sering kita dapatkan hadis itu. Yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan, Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, semuanya terputus kecuali 3. Salah satunya yang disebutkan Nabi itu apa? Waladun salihun yad'u lahu. Anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Lah Nabi ketika di dalam hadis ini, Nabi tidak mengatakan waladun, tapi waladun salih. Apa bedanya Ustaz? Kalau Nabi mengatakan waladun, anak, mau anakmu solih, mau anakmu tidak solih, mau anakmu peminum khamr, mau pezina, pembunuh, selama dia anakmu mendoakan kamu bermanfaat untuk kamu. Kalau Nabi kita mengatakan waladun, tapi Rasul yang kita junjung, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengatakan waladun, tapi mengatakan waladun salihun yad'u lahu. Anakmu solih dulu yang mendoakan orang tuanya, maka doanya anak yang solih bermanfaat bagi orang tuanya. Jadi kalau ibu, saya gagal mensolihkan anak kita dalam ketaatan dia kepada Allah, maka efek damage-nya untuk kita itu apa yang paling terdekat? Anak itu kalau berdoa untuk kita tidak nyampe, Bu. Kenapa? Karena doanya anak diminta syarat oleh Nabi. Harus solih. Baru anak itu kalau mendoakan orang tuanya diterima sama Allah. Dan itu memenuhi asas keadilan. Maaf ya Bu. Kalau Nabi kita mengatakan waladun anak, tok, yang mendoakan orang tuanya pasti nyampe. Berarti kasihan orang tua yang sungguh-sungguh mensolihkan anak disamakan dengan orang tua yang bermain-main ketika punya anak. Sama-sama berdoanya nyampe kok. Tapi karena Nabi ingin menyampaikan secara tidak langsung kepada kita asas keadilan, maka Nabi mengatakan kepada kita, anakmu harus solih. Supaya apa? Supaya orang tua yang berusaha, supaya anaknya solih, berdoanya terus di atas sajadah sampai basah.
doa dan air matanya, itu dibedakan dengan orang tua yang tidak pernah tirakat dan tidak pernah bersungguh-sungguh. Makanya alasan yang kedua, kenapa anak kita harus soleh? Yang kedua, karena berpengaruh sama doanya dia kepada kita, Bu. Makanya kadang-kadang kita harus ngomong sama anak kita, nak, taatlah sama Allah. Karena hadiah terindah dari dirimu, nak, bukan ketika kamu ngasih hadiah bapak atau abimu ini mobil, bukan. Hadiah terindah dari dirimu adalah ketika engkau memberikan kepadaku, nak, ketaatan, ketika engkau selalu memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus mensolihkan anak kita? Dan itu harus dimulai dari sebuah mindset yang benar. Mensolihkan anak itu wajib. Yang ketiga, kalau kita tidak mensolihkan anak kita itu dipandang mandul oleh Allah. Makanya ada sebuah riwayat dari Rasulullah. Nabi pernah tanya kepada para sahabat, Atadruna manirukub? Kalian tahu gak siapa orang yang mandul? Para sahabat langsung ngomong, orang yang mandul itu orang yang mereka tidak punya keturunan ya Rasulullah. Mala auladun. Orang yang tidak punya keturunan. Kata Nabi nggak gitu. Orang yang mandul itu aku kasih anak. Orang yang mandul itu dikasih oleh Allah anak. Tapi anaknya tidak ada yang taat kepada Allah. Itu mandul. Kenapa? Terputus ketersambungan anaknya dengan Allah. Terputus konektivitas anaknya kepada Allah. Itulah mandul. Berapa banyak orang, anaknya banyak tapi belum tentu dia subur di hadapan Allah. Anaknya banyak tapi dia mandul di sisi Allah. Dan itu yang paling mengkhawatirkan. Kenapa? Mandul di depan mata manusia itu masih bisa kita tersenyum. Tapi kalau dianggap mandul oleh Allah, berapa banyak itu yang akhirnya kita tidak sadar. Banyak orang tua punya anak, tapi ternyata dianggap mandul oleh Allah. Maka disinilah akhirnya kita paham. Inilah hal besar yang kita harus mengerti. Poin yang pertama, kenapa harus mensolihkan anak? Ini harus kita paham dulu. Dia tidak anjuran, tapi kewajiban. Karena yang ngasih fitrahnya adalah Allah. Yang kedua, karena anak yang solih itu doanya nyampe kepada kita. Yang ketiga, ya karena kita tahu bahwasanya mandul itu adalah mereka yang tidak membangun koneksi anaknya dengan Allah. Dan itu yang kita khawatirkan hadir dalam kehidupan kita. Tapi memang membicarakan ini tidak bisa pendek, memang harus panjang. Tapi ilmu itu yang paling penting bukan banyaknya. Tapi ilmu yang paling penting itu menghidupkan apa yang selama ini belum kita tahu. Meluruskan apa yang bengkok. Membersihkan yang keruh dari apa yang kita pandang sebelumnya. Walaupun cuma satu poin ya, karena waktu yang sangat terbatas, tidak apa-apalah. Setidaknya kita mulai paham bahwasanya menjadi orang tua itu harus memiliki bekal ilmu. Karena banyak sekali blind spot ketika kita menjadi orang tua. Dan ketika kita membicarakan anak itu bukan hanya sekedar keturunan. Itu investasi besar. Sebagaimana sisi mata uang, bisa ke surga, bisa ke neraka. Dan harus kita paham, mensolihkan anak itu adalah kewajiban dengan 3 alasan. Karena mereka fitrah dan harus dikembalikan dalam kondisi fitrah. Yang kedua, karena anak yang solih itu yang doanya nyampe kepada kita. Dan yang ketiga, ya karena kita tidak mau menjadi orang tua yang mandul. Ada yang kedua, memberikan tirakat, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang keenam, ada yang ketujuh, ada yang kedelapan, masih banyak gitu. Karena memahami anak itu kan jauh lebih rumit daripada memahami mesin. Saya aja kadang-kadang kalau dulu saya 10 tahun lalu atau 12 tahun yang lalu, saya pernah ke Depok, ada universitas terkenal di situ. Lalu saya melihat ada fakultas itu teknik mesin gitu. Ketika saya melihat fakultas itu, saya langsung terpikir gitu. Mempelajari mesin aja dibutuhkan waktu 4 tahun. Hanya memahami mesin. Padahal mesin itu stuck. Walaupun ada produk-produk baru, tapi dia bagaimanapun benda mati gitu. Apalagi masalah anak. Anak itu luar biasa. Bisa mengarahkan ke surga, tapi bisa menjebloskan orang tua ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita paham, kalaulah mempelajari mesin aja 4 tahun, 8 semester, ada evaluasi, ada pembelajaran, ada koreksi, ada skripsi, anak itu kalau kita memahaminya, never stop learning dalam kehidupan kita, dan kita tidak pernah berhenti untuk terus mempelajari kehidupan anak kita sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Maaf ya ibu-ibu,
Jangan terbiasa mengambil parenting dari slot reels 1 menit, 2 menit. Kenapa? Kita tidak tahu referensinya datang dari mana. Jangan gampang-gampang mengambil referensi gitu. Kita itu rajin meminta anak itu sama Allah. Ya referensinya harus dari Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu lengkap. Kita aja yang belum memberikan prioritas di dalam mempelajari anak kita. Semoga kita senantiasa memberikan keberkahan. Arti berkah itu ya sebagaimana minyak gitu loh Ibu. Minyak itu dari tanah yang asalnya kelihatannya tidak apa-apa, tapi ternyata ketika diolah, maka akhirnya keluarlah minyak yang memberikan kehidupan. Bisa menghidupkan listrik, bisa menghidupkan lampu, bisa mengarahkan mobil. Arti keberkahan itu begitu. Dan barokahnya ilmu adalah menggerakkan kita untuk bisa memberikan perubahan kehidupan kita ketika mendidik anak. Maaf ya Bu, banyak orang tua yang terkadang ketika mendidik anak itu ternyata belum dewasa. Akhirnya jiwa yang anak-anak harus mendidik anak-anak. Dan akhirnya yang terjadi adalah kemarahan, membabi buta dalam emosi, menyalahkan anak menjadi kambing hitam. Karena apa? Karena kita yang bertambah belum tentu bertumbuh ilmunya dan bertumbuh kesadarannya. Tua itu pasti, tapi dewasa itu belum pasti. Dan kedewasaan dalam Islam itu diukur satu. Seberapa besar kita belajar dan seberapa besar kita mengeksekusi ilmu yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pantas saya panjang lebar ngomong dari waktu yang sudah ditentukan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada ibu-ibu di Patra. Ibu-ibu harus terus berbakti kepada suaminya, menyampaikan rasa terima kasih kepada suaminya. Kenapa Ibu? Kalau ibu sudah dapat ridho suaminya, berarti ibu sudah mendapatkan 8 pintu surga. Kalau ibu sudah mendapatkan 8 pintu surga, ibu ketika mendidik anak lebih berkah daripada wanita yang tidak mendapatkan ridho dari suaminya. Salam takzim kami kepada para suami yang hari ini mungkin mereka masih di kantor, bersibaku dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, kompetensi yang tidak pernah habis-habisnya. Semoga ibu selalu mampu memberikan senyuman terindah untuk para suami. Karena satu senyuman seorang istri mampu memadamkan 1000 kemaksiatan suami kita di kantor dan di luar kantor ketika dia meeting.